1994, saat itu gelap, jadi tidak ada yang melihat dua siluet yang membuka pintu keluar darurat dari kompleks kubah kaca di Arizona yang dikenal sebagai Biosphere 2. Mereka bertekad untuk membebaskan 7 orang yang terkurung di dalamnya selama sebulan, mempertaruhkan nyawa mereka atas nama sains. Misi tersebut berhasil, namun mereka harus berhadapan dengan tuduhan masuk tanpa izin dan vandalisme. Pengacau itu adalah Abigail Elling dan Mark Van Tillo. Mereka adalah salah satu dari 8 iblis malang pertama yang tinggal di tempat itu sebagai kelinci percobaan. Dan mereka tidak ingin orang lain mengalami kengerian yang sama seperti yang mereka alami. $150 juta dihabiskan untuk melihat apakah manusia dapat menciptakan kondisi kehidupan yang cocok di planet lain seperti Mars. Untuk melakukan hal ini, para ilmuwan membangun dunia mini dengan lebih dari 3.000 spesies tanaman dan hewan. Biosphere 2 adalah habitat seluas 3 hektar yang tertutup rapat, lengkap dengan hutan hujan mini, pantai pribadi dengan terumbu karang, padang rumput sabana, rawa-rawa, dan bahkan gurun. Antara tahun 1991 hingga 1993, tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari tempat itu. Kelompok yang terdiri dari 8 orang yang terkurung di dalam itu menyebut diri mereka Biosperians. Mengenakan pakaian seperti Star Trek, menanam makanan mereka sendiri, dan menghirup udara mereka sendiri. Mereka memulai dengan harapan tinggi dan sarapan ala hotel bintang 5, namun keadaan berubah menjadi lebih kelam setelah beberapa bulan. Seluruh tim kelaparan dan berubah menjadi oranye. Di Biosphere 1, yang merupakan bumi yang sebenarnya, kamu dapat memesan pizza dalam 2 menit. Tapi di dalam Biosphere 2, mereka membutuhkan waktu 4 bulan untuk membuat margarita. Mereka harus memanen gandum untuk adonan dan memerah susu kambing untuk keju. Tujuannya adalah untuk benar-benar mandiri, dan mereka menjadi bagian dari atmosfer secara harfiah. Ketika mereka mengembuskan napas, CO2 memberi makan ubi jalar yang mereka tanam. Dan ubi jalar itu menjadi bagian dari mereka karena mereka pada dasarnya memakan karbon yang sama berulang kali. Mereka makan ubi jalar begitu banyak sehingga kulit mereka berubah menjadi oranye karena kelebihan beta-karoten. Situasi yang tampak lucu pada saat itu menyoroti masalah besar. Hasil panen di Biosphere 2 sangat mengecewakan dan para kru kelaparan. Mereka menjadi gila karena kelaparan dan saat-saat kemarahan yang tiba-tiba membuat mereka melakukan hal-hal yang patut disesali, seperti mencuri pisang dari gudang bawah tanah. Pada suatu saat, lemari pendingin harus dikunci. Selama 6 bulan pertama, masing-masing dari mereka kehilangan berat badan antara 8 hingga 26 kg. Setiap hari seseorang bertugas menimbang makanan segar untuk juru masak, mencatat informasi tentang nutrisi ke dalam komputer untuk memastikan para kru mencapai target kalori, protein, dan lemak yang direkomendasikan. Awalnya, makanan disajikan secara prasmanan, namun ketika para kru semakin lapar, para juru masak mulai membagi makanan mereka dengan cermat ke dalam porsi yang sama. Makanan mereka, kebanyakan ubi jalar, wortel, buah-buahan, dan sesekali daging pada hari Minggu, diharapkan dapat membuat mereka tetap bertahan selama 80 jam kerja per minggu yang melelahkan dengan kerja fisik yang berat. Para Biosperian meninggalkan setiap waktu makan dalam keadaan lapar, dan mereka terus bermimpi tentang hamburger McDonald's, sushi, Snickers bar, dan kue keju. Udara di sana hampir habis. Seluruh tempat itu benar-benar tertutup rapat dengan kaca dan baja di bagian atas dan lantai baja yang kokoh di bawahnya. Para manajer memastikan untuk memeriksa semua yang masuk agar menghindari bahan sintetis yang mengeluarkan gas berbahaya. Ruang tamu dilengkapi dengan wall dan kayu, dan mereka tidak bisa menggunakan deodoran kimia atau meniup lilin ulang tahun. Biosperians mengandalkan makanan yang mereka tanam dan hutan hujan mini mereka untuk menghasilkan oksigen yang cukup untuk bertahan hidup. Namun, mereka kehilangan oksigen dengan sangat cepat, tenggelam dalam emisi karbon dioksida mereka sendiri, dan yang terburuk, mereka tidak tahu mengapa. Dengan 9 bulan percobaan yang tersisa, kadar oksigen telah turun dari 21% menjadi sekitar 15%, yang terasa seperti tinggal di puncak gunung Fuji. Mereka merasa tidak enak, pada dasarnya menyeret diri mereka sendiri di sekitar biosfer. Mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan sebuah kalimat tanpa berhenti untuk mengambil napas. Kemudian sleep apnea mulai menyerang, dan beberapa dari mereka terbangun dengan terengah-engah. Untuk menurunkan tingkat karbon di dalam Biosphere 2,
Mereka mencoba beberapa langkah putus asa, seperti menanam tanaman seperti orang gila, mengurangi penyiraman tanah sebanyak mungkin, dan bahkan berhenti mengolah tanah. Tidak ada yang berhasil, jadi semua orang setuju bahwa mereka telah mencapai titik terendah dan meminta bantuan. Truk berpendingin datang untuk memompa oksigen murni ke biosfer 2. Begitu gas mulai mengalir, mereka tertawa terbahak-bahak dan mulai berlarian. Ekosistem menjadi sangat berantakan. Burung kolibri dan lebah madu lenyap setelah beberapa bulan, sehingga tanaman tidak lagi mengalami penyerbukan. Cacing dan tungau menyerang tanaman, dan kecoa mengambil alih. 4 spesies kecoa dibawa masuk untuk mendaur ulang bahan organik, tetapi kecoa rumah tangga biasalah adalah penyintas sesungguhnya. Kecoa-kecoa itu entah bagaimana menyelinap masuk dan berkembang biak menjadi ancaman serius bagi tanaman. Pada malam hari, dapur dibanjiri kecoa segera setelah lampu padam. Untuk mengatasi serangan kecoa, kelompok ini mengolesi cangkir kopi dengan pelumas dan menaruh potongan pepaya di dalamnya sebagai umpan. Kecoa-kecoa akan memanjat ke dalam, tetapi mereka tidak bisa memanjat sisi-sisi yang licin untuk melarikan diri. Lapar, kekurangan oksigen, berurusan dengan serangga-serangga, itu sudah cukup untuk membuat siapapun menjadi gila. Perdebatan sengit menyebabkan gelas dilempar dan orang diludahi. Akhirnya seluruh kelompok terpecah menjadi 2. Mereka berhenti berbicara dan bisa berjalan saling berpapasan di lorong-lorong tanpa melakukan kontak mata. Separuh dari mereka menginginkan lebih banyak makanan dan oksigen untuk melanjutkan penelitian dengan bermartabat. Sementara separuh lainnya percaya bahwa mereka bisa bertahan hidup tanpa bantuan dari luar, tidak peduli berapapun biayanya. Sebenarnya, ruang yang disegel itu telah dibobol jauh sebelum semua itu terjadi. Hanya 2 minggu setelah mereka masuk ke dalam, seorang biospherian bernama Jane Pointer memotong ujung jarinya dalam sebuah kecelakaan saat memasak nasi. Dr. Missy mencoba menjahit ujung jarinya kembali tapi tidak berhasil, dan jarinya menghitam dalam beberapa hari. Dia pergi ke rumah sakit di luar untuk menjalani operasi dan beberapa jam kemudian, dia menyelinap kembali ke dalam, membawa tas ransel yang penuh dengan persediaan seperti komponen komputer dan film berwarna. Para wartawan baru mengetahui pengiriman diam-diam itu berbulan-bulan kemudian, dan karena itu banyak orang yang mempertanyakan kredibilitas seluruh eksperimen tersebut. Media memperlakukan eksperimen ini seperti reality show dengan menyebutnya sebagai hiburan ekologis yang trendy. Berita utama di seluruh dunia membuat seolah-olah mereka berada di ambang kehilangan nyawa, sampai-sampai keluarga mereka khawatir dan menelepon biospherians untuk memeriksa apakah mereka benar-benar baik-baik saja. Kelompok ini merasa seperti berada di kebun binatang manusia dengan turis-turis yang datang dari jauh untuk mengintip ke dalam kandang kaca. Dalam 6 bulan pertama saja, lebih dari 150.000 orang mengunjungi tempat itu. Biosphere 2 akhirnya menjadi lelucon budaya pop, menginspirasi film komedi berjudul Biodome dan beberapa dekade sketsa lucu. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa tidak ada satupun dari mereka yang berhenti dari eksperimen dan keluar dari pintu depan. Ya, tidak ada satupun dari para pecinta lingkungan yang ingin menjadi orang pertama yang mengakui bahwa hal ini terlalu berat untuk ditangani. Ditambah lagi, mereka semua masih berharap bahwa mereka bisa memecahkan teka-teki membangun bumi nomor 2. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan 7 ton oksigen yang hilang. Oksigen tersebut telah diserap oleh beton. Meskipun terengah-engah sepanjang waktu mungkin tampak seperti tantangan terbesar yang mereka hadapi, para biospherians mengatakan bahwa belajar bagaimana menghadapi orang-orang di lingkungan tertutup lebih sulit lagi. Sepertinya percobaan itu gagal besar, tetapi kelompok itu belajar banyak pelajaran berharga. Mereka membuktikan bahwa ekosistem tertutup dapat bekerja selama bertahun-tahun. Mereka berkontribusi pada penelitian tentang restorasi terumbu karang, dan peternakan mereka menunjukkan bahwa produktivitas tinggi dan daur ulang nutrisi penuh dapat dicapai tanpa bahan kimia beracun. Jika kamu bertanya-tanya, ini bukanlah akhir dari kompleks kaca. Misi kedua di dalam Biosfer 2 berlangsung pada bulan Maret 1994. Sekarang, kamu bisa kembali ke awal video untuk memahami bagaimana hal itu berhasil.